Halo teman-teman semua, hari ini kita akan membahas uji korelasi Pearson correlation. Apa itu uji korelasi? Uji korelasi digunakan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel dalam hal besaran koefisien korelasi, arah korelasi, dan bentuk korelasi. Uji korelasi merupakan hubungan timbal balik di mana kita tidak mengetahui hubungan mana yang akan mempengaruhi variabel lainnya. Lalu ada uji korelasi bivariat, yaitu menguji hubungan antara variabel satu dan variabel 2. Salah satu uji korelasi bivariat adalah Pearson correlation. Kemudian Pearson Correlational Analysis. Syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk melakukan uji Pearson, yang pertama adalah data, kedua variabel harus terdistribusi normal. Yang kedua, kita harus cek linearitas hubungan, kemudian cek scatter plot-nya. Selanjutnya pada contoh penelitian kali ini harus dibuat pertanyaan penelitian atau rumusan masalah, yaitu apakah terdapat hubungan yang signifikan antara well-being dengan academic motivation. Setelah itu dibuat juga hipotesis penelitiannya untuk melihat apakah hasil penelitian nanti itu akan menjawab hipotesis penelitian tersebut. Yang pertama adalah HA, yaitu terdapat hubungan yang signifikan antara well-being dengan academic motivation, kemudian H0, yaitu tidak terdapat hubungan yang signifikan antara well-being dengan academic motivation. Kemudian ada tutorial uji normalitas. Pertama, dalam kolom paling atas itu, klik Analyze, lalu klik Descriptive Statistic, klik Explore, kemudian akan muncul tabel seperti ini. Lalu masukkan kedua total skor dari well-being dan academic motivation. Kemudian, klik Plot, klik Histogram, klik Normality Plot with Test, lalu Continue. Terus lalu klik OK. Kemudian scatter plot. Untuk scatter plot ini, klik Graphs, Chart Builder, lalu akan muncul tabel seperti ini. Lalu klik Scatter Dot, lalu pilih yang Simple Scatter with Fit Line. Masukkan IV ke posisi X dan masukkan DV ke posisi Y. Lalu klik OK. Selanjutnya tutorial Pearson correlation. Yang pertama, klik Analyze, lalu klik Correlate, klik Bivariate, lalu pilih variabel dan masukkan ke variables. Klik Pearson, klik Two-Tailed, klik Flag Significant Correlation, dan yang terakhir klik OK. Berikut ini adalah output dari uji normalitas pada tabel Case Processing Summary yang terlihat ada tanda panah. Kita bisa lihat jumlah partisipan atau N untuk penelitian ini adalah 100 orang. Kemudian pada tabel Test of Normality, kita lihat pada kolom Kolmogorov-Smirnov. Kenapa kita lihat pada kolom Kolmogorov-Smirnov? Karena partisipan berjumlah lebih dari 50 orang. Apabila kurang dari 50 orang, maka yang kita lihat adalah yang Shapiro-Wilk. Dapat kita lihat total skor WB signifikannya adalah 0,180, kemudian total skor dari AM signifikannya adalah 0,200. Yang berarti kedua signifikan dari kedua variabel ini di atas 0,05, maka data kedua variabel terdistribusi normal. Selanjutnya adalah output dari Pearson correlation, kemudian interpretasinya dapat kita lihat. Nah, pada tabel correlations, pada kotak yang berwarna hijau, ini adalah nilai koefisien atau nilai R, yaitu adalah nilai seberapa besar hubungan dari kedua variabel. Jumlahnya adalah 0,368. Kemudian yang kotak oranye ini adalah jumlah partisipan.
Kemudian yang kotak pink merupakan signifikan dari kedua variabel yaitu 0,000. Di bawah ini adalah penulisan notasi dalam statistiknya. Kemudian interpretasinya, signifikan kurang dari 0,05 sama dengan 0,000 kurang dari 0,05, maka HA diterima dan HO ditolak. Berarti terdapat hubungan yang signifikan antara well-being dengan academic motivation. Nah, berikut adalah output dari scatter plot-nya. Line dari scatter plot ini menunjukkan korelasi dari WB dan AM adalah bersifat positif. Mari kita coba. Baik, selanjutnya kita akan mencoba di SPSS-nya apa yang sudah tadi dijelaskan. Namun sebelumnya saya ingin menginformasikan terlebih dahulu bahwa data-data yang sudah ada di SPSS ini sudah di-reverse dan juga sudah ada total score-nya untuk well-being dan juga academic motivation. Baik, untuk yang pertama kita akan mencoba uji normalitas. Kita klik Analyze, Descriptive Statistic, lalu klik Explore, masukkan variabel total score well-being, dan juga total score academic motivation. Klik plots, di box plots-nya kita klik factors level together, deskriptifnya klik stem and leaf, histogramnya juga, dan normality plots with test. Lalu kita klik continue, dan oke. Kemudian pada output-nya bisa kita lihat, di sini ada jumlah dari datanya, bisa dilihat di kolom N, yaitu 100, lalu ada tabel deskriptifnya. Nah, deskriptif ini memperlihatkan mean, median, variance, standard deviation, minimum maksimum range, interquartile range, skewness, sama kurtosis dari kedua data tersebut. Nah, ini dia normalitasnya. Pada tabel test of normality, kita lihat pada kolom Kolmogorov-Smirnov, signifikansi dari total well-being ada 0,180, sedangkan signifikan dari total academic motivation ada 0,200. Jika dibandingkan dengan 0,05, maka kedua signifikansinya itu lebih besar, yang artinya kedua variabel, kedua data ini terdistribusi normal. Baik, selanjutnya kita akan mencoba scatter plot-nya. Kita akan klik graphs, lalu chart builder. Ini kita klik OK. Lalu kita klik scatter or dots. Masukkan simple scatter with fit line. Lalu kita masukkan total score well-being ke x-axis dan total score academic motivation ke y-axis. Setelah itu kita klik OK. Jika dilihat ini dari kelihatannya, itu garisnya mengarah ke arah kanan, yang berarti antara dua variabel memiliki korelasi yang positif. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke Pearson. Untuk menguji Pearson-nya, kita klik Analyze, Correlate, Bivariate, lalu masukkan kedua variabel total score well-being dan juga total score academic motivation. Klik Pearson, lalu two-tailed, dan flex significant correlation. Setelah itu kita klik OK. Pada tabel output-nya akan tertulis seperti ini. Ada koefisiennya atau R, yang totalnya itu 0,368, signifikansi two-tailed-nya itu 0,00, dan ada juga jumlahnya yang berjumlah 100. Antara keduanya itu sama, dan kalau di
interpretasikan signifikansi 0,00 ini lebih kecil daripada 0,05 yang berarti HA diterima dan HO ditolak. Artinya terdapat korelasi antara well-being dan academic motivation. Baik, demikianlah tutorial untuk uji Pearson. Semoga bermanfaat dan selamat mencoba.